Assalamualaikum, selamat pagi. Perkenalkan kami dari kelompok 7 dengan saya sendiri, Glora Fitri Purba dengan NIM 29. Saya Angelita Sregar dengan NIM 125. Saya Saskia Berwati dengan NIM 5. Saya Selly Tanisyaca dengan NIM 134. Hari ini kita mau berdiskusi tentang kerusakan pangan pada daging, telur, dan susu oleh bakteri, kamir, dan kapak. Jadi hari ini kita mau diskusi tentang kerusakan daging, telur, dan susu akibat bakteri, kapak, dan kamir. Tapi kita nggak cuma nyebutin mikrobanya aja, kita juga coba analisis kenapa mikroba tertentu lebih dominan di bahan tertentu. Karena sebenarnya tiap bahan itu punya karakteristik yang berbeda-beda, jadi nggak semua mikroba itu bisa tumbuh optimal di dalam semua bahan. Oke, kita mulai daging. Daging itu termasuk bahan yang highly perishable karena aktivitas kadar airnya itu tinggi, proteinnya tinggi, dan pH-nya mendekati netral. Jadi secara teori, ini lingkungan yang ideal banget buat bakteri. Mikroba yang paling dominan di daging itu bakteri, terutama bakteri aerob kayak Pseudomonas. Kenapa dia dominan? Karena daging segar biasanya terpapar oksigen, apalagi kalau penyimpanannya cuma dibungkus biasa. Pseudomonas itu suka kondisi dingin dan beroksigen, jadi tetap bisa tumbuh walaupun disimpan di kulkas. Selain itu, ada juga bakteri patogen seperti Salmonella dan Escherichia coli yang bisa mencemari saat proses penyembelihan. Protein dipecah menjadi senyawa volatil penyebab bau busuk dan lendir. Jadi di daging itu bakteri paling unggul karena nutrisinya cocok dan juga aktivitas airnya tinggi banget. Kapang sebenarnya skala cepat dibandingkan dengan bakteri di daging segar. Tapi kalau penyimpanan lama dan permukaan kering bakal tetap lembab. Kapang bisa tumbuh seperti kayak Aspergillus. Kapang butuh oksigen, jadi biasanya cuma tumbuh di permukaannya aja. Nah, selanjutnya kamir pada daging. Jarang dominan karena daging rendah gula. Jadi secara substrat dia kurang cocok. Biasanya baru muncul di produk olahan. Berarti kesimpulannya di daging, mikroba paling dominan itu bakteri. Sekarang telur. Telur itu unik karena punya sistem pertahanan alami, yaitu ada cangkang, membran, dan enzim seperti lisozim di putih telur. Jadi nggak semua mikroba bisa langsung tumbuh. Bakteri seperti Salmonella bisa masuk lewat retakan atau pori-pori. Yang bikin menarik, telur punya pH putih telur yang cukup tinggi atau basa ringan. Jadi sebenarnya menghambat banyak bakteri. Tapi kalau suhu penyimpanan tinggi, bakteri tetap bisa berkembang. Jadi faktor integritas cangkang itu sangat krusial banget. Selanjutnya kapang pada telur. Kapang bisa masuk lewat pori-pori kalau kelembabannya tinggi. Biasanya pertumbuhan terlihat seperti bercak atau warna gelap. Kapang lebih mudah tumbuh kalau telur disimpan di lingkungan lembab dan tidak bersih. Selanjutnya kamir pada telur. Kamir jarang dominan karena telur nggak punya banyak gula, bebas sebagai substrat. Jadi di telur, pertumbuhan mikroba lebih tergantung kondisi fisik cangkangnya. Kalau susu ini itu beda banget. Jadi susu itu nutriennya lengkap dan juga bentuknya itu cair. Jadi mikrobanya itu gampang menyebar secara merata. Selanjutnya bakteri pada susu. Nah, bakteri pada susu itu ada bakteri asam laktat yang sangat dominan banget karena substratnya itu sangat cocok. Misalnya itu ada laktosa. Mereka fermentasi laktosanya jadi asam laktat, pH turun, dan juga proteinnya jadi menggumpal. Karena bentuknya cair dan juga nutriennya lengkap, sehingga bakteri berkembang lebih cepat dibanding kapang. Selanjutnya, kapang pada susu. Kapang biasanya muncul di permukaan produk susu yang terbuka karena dia butuh oksigen. Selanjutnya, kamir pada susu. Kamir bisa tumbuh karena ada gula seperti laktosa. Contohnya kamir seperti Saccharomyces cerevisiae bisa fermentasi gula jadi alkohol dan CO2. Kalau tumbuh liar, susu bisa berbau fermentatif dan kemasan mengembung. Nah, kalau kita bandingin, mikroba dominan di tiap bahan itu beda karena faktor AW, pH, kandungan nutrien, dan struktur fisiknya. Oke, jadi di daging, bakteri lebih dominan karena AW tinggi dan protein melimpah. Selanjutnya, telur lebih terlindungi jika rusak tergantung penetrasi mikroba. Susu paling rentan karena cair dan nutriennya lengkap. Jadi sebenarnya bukan cuma ada mikroba, tapi ada interaksi antara karakteristik bahan dan juga sifat dari si mikroorganismenya. Dan itu yang jadi dasar kenapa metode pengawetan tiap bahan itu berbeda-beda. Jadi bisa disimpulkan bahwa karakteristik intrinsik bahan pangan sangat menentukan jenis mikroorganisme yang dominan dan pola kerusakannya. Makanya pengendalian mutu harus disesuaikan dengan sifat masing-masing bahan. Karena kalau salah perlakuan sedikit, mikroba yang lain langsung ambil alih. Sekian.
Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Bye-bye.